Ayah saya, sejak usia 70 mulai sering kram tengah malam. Kadang betisnya, kadang paha. Beliau bilang rasanya seperti ditusuk-tusuk. Saya pikir itu cuma karena usia. Tapi makin lama makin parah. Sampai sulit tidur dan siang harinya lemas. Saya panik. Saya mulai mencari tahu dan saya kaget. Semua ini bisa jadi cuma karena satu hal sepele, cara makan telur yang salah. Telur makanan yang murah, gampang ditemukan. Dan hampir tiap hari ada di meja makan kita. Tapi tahukah Anda, kalau dikonsumsi dengan cara yang salah, telur bisa memperburuk kesehatan orang tua. Tapi sebaliknya, kalau benar, telur justru bisa jadi senjata rahasia untuk membuat lansia lebih kuat tidur, lebih nyenyak, bahkan terhindar dari jatuh. Hari ini saya ditemani oleh seorang tokoh yang saya sangat hormati. Beliau bukan hanya dokter spesialis lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, tapi juga penulis buku sehat di usia emas, dan sudah membantu ratusan pasien bangkit dari kondisi lemah jadi aktif kembali. Langsung saja mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Raka. Saya senang sekali bisa hadir dan berbagi sesuatu yang sangat penting tapi sering diremehkan. Bu dokter, saya ingin langsung ke poin utama. Apakah benar hanya dengan satu butir telur per hari orang tua bisa tidur lebih nyenyak, terhindar dari kram dan tetap kuat? Ya Raka, tapi dengan satu syarat: dikonsumsi di waktu dan cara yang tepat. Telur itu seperti dua sisi mata uang, bisa menyembuhkan, bisa menyiksa. Saya pernah menangani pasien Pak Waryo usia 70. Hampir tiap malam beliau terbangun karena kram. Setelah kita ubah sarapannya jadi satu telur rebus dan air hangat, 2 minggu kemudian beliau tidak pernah mengeluh lagi. Wah, saya merinding. Ternyata bukan obat yang menyembuhkan, tapi cara makan sederhana. Betul. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap kekurangan protein. Dan telur itu sumber protein paling efisien, murah, dan mudah dicerna. Tapi sayangnya, banyak orang malah takut makan telur karena mitos lama soal kolesterol. Nah, itu juga yang saya dengar. Ayah saya juga dilarang makan telur karena katanya bisa bikin kolesterol naik. Kalau saya boleh jujur, itu pemikiran zaman dulu. Sekarang sudah banyak riset yang membuktikan 1-2 telur per hari tidak meningkatkan kolesterol jahat pada orang sehat. Bahkan kuning telur mengandung kolin dan lecitin, 2 zat penting yang melindungi pembuluh darah. Saya jadi ingin ubah menu sarapan ayah saya mulai besok. Ubah, Raka, dan bantu ayahmu makan di waktu yang tepat. Telur di pagi hari bisa bantu energi stabil seharian. Telur di malam hari, kalau dikonsumsi dengan benar, bisa bantu tidur nyenyak karena kandungan triptofannya. Jeda sebentar. Saya penasaran, apakah orang tua Anda juga sering mengalami kram malam atau sulit tidur? Tulis di komentar kota Anda dan masalah yang paling sering mereka alami. Kita bahas bareng minggu depan. Bu dokter, tadi ibu bilang telur bisa bantu tidur karena ada triptofan. Tapi, banyak orang tua justru makan telur malam hari. Lalu malah susah tidur, perut kembung, bahkan merasa berat badan naik. Kenapa bisa begitu? Nah, ini jebakan umum yang sering tidak disadari. Bukan telur yang salah, tapi waktunya. Kalau makan terlalu dekat waktu tidur, atau makannya digoreng dengan minyak banyak tubuh, malah bekerja keras mencerna lemak. Akibatnya perut jadi begah, tidur pun terganggu. Jadi, makan telur malam hari boleh asal direbus atau dikukus dan maksimal 2 jam sebelum tidur. Tepat. 1 butir telur rebus ditambah segelas air hangat atau madu hangat bisa membantu tubuh rileks dan mempercepat produksi melatonin, hormon tidur alami. Wah, saya pikir selama ini teh manis atau susu hangat yang bisa bantu tidur. Ternyata justru telur. Teh manis itu justru bisa merangsang jantung dan bikin tubuh aktif, terutama kalau diminum malam hari. Banyak lansia yang tidak sadar mereka susah tidur karena kebiasaan minum manis malam hari. Saya mulai paham sekarang. Tapi Bu dokter, satu hal lagi. Apa telur juga bisa bantu mengatasi kram otot yang sering menyerang malam hari? Bisa sekali, Raka. Kram otot pada lansia umumnya disebabkan kekurangan elektrolit seperti magnesium, kalium, dan juga protein. Dan telur, terutama putih telurnya, mengandung semua itu.
Berarti telur bukan cuma sumber tenaga, tapi juga penjaga sistem saraf. Betul. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B1 dan selenium. Dua zat penting yang membantu impuls saraf berjalan lancar dan mencegah kontraksi otot yang tidak diinginkan. Jadi kalau digabung, pagi makan telur rebus, malam juga 1 butir sebelum tidur. Itu bisa bantu orang tua tidur nyenyak dan terhindar dari kram. Ya, tapi tetap perhatikan jumlah. Maksimal 2 butir per hari. Dan sebaiknya dikombinasikan dengan makanan lain seperti pisang yang kaya kalium atau sayur hijau. Bu dokter, saya penasaran, apakah semua jenis telur punya manfaat yang sama? Atau ada jenis tertentu yang lebih baik? Ini juga penting. Telur ayam kampung atau telur dari ayam bebas free range biasanya punya kandungan gizi lebih tinggi. Warna kuningnya lebih pekat, kadar omega 3 lebih tinggi, dan lebih sedikit paparan hormon buatan. Tapi tentu harganya juga lebih mahal ya? Betul. Tapi kalau hanya 1-2 butir per hari, tetap jauh lebih hemat dibandingkan beli suplemen mahal. Ini investasi cerdas untuk kesehatan lansia. Jadi kuncinya bukan hanya makan telur, tapi makan dengan waktu. Tepat jumlah, tepat jenis tepat, dan cara masak yang tepat. Tepat sekali, Raka. Banyak orang tua yang salah bukan karena niat buruk, tapi karena informasi keliru. Maka dari itu, saya senang ada acara seperti ini. Kita bisa luruskan semua bersama. Jujur, saya sendiri baru tahu bahwa 1 telur rebus bisa berdampak besar sampai ke kualitas tidur dan mencegah kram otot. Dan bayangkan, berapa banyak orang tua di luar sana yang masih menderita hanya karena tidak tahu. Saya jadi ingin ajak semua penonton untuk ikut menyebarkan informasi ini. Karena 1 info kecil bisa selamatkan malam-malam panjang penuh rasa sakit. Bu dokter, 1 hal yang belum kita bahas waktu makan. Banyak orang tua saya lihat makan telur kapan saja, pagi, siang, bahkan tengah malam. Sebenarnya kapan waktu terbaik untuk makan telur bagi lansia? Pertanyaan bagus, Raka. Waktu makan itu penting. Sama seperti obat, kalau salah waktu, bisa jadi tidak efektif atau bahkan berbahaya. Untuk telur, waktu terbaik adalah pagi hari saat tubuh butuh asupan protein untuk memulai metabolisme. Jadi, sarapan dengan telur bisa bantu tubuh tetap stabil sepanjang hari. Ya, telur saat pagi membantu menstabilkan gula darah, memberi energi yang tahan lama, dan menjaga fokus pikiran. Coba bayangkan lansia yang sarapan hanya dengan teh manis dan roti tawar. Cepat lapar, cepat lemas. Tapi dengan 1 telur rebus, tubuh lebih siap menghadapi hari. Kalau siang hari bagaimana, Bu? Siang juga bagus asal dikombinasikan dengan makanan yang seimbang. Misalnya telur kukus dengan nasi merah dan sayur rebus. Menu ini tidak hanya lezat, tapi juga mudah dicerna oleh lansia yang sistem pencernaannya mulai lambat. Dan malam hari, seperti yang tadi dibahas, bisa sebagai camilan ringan. Tepat. Tapi ingat jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Paling lambat 2 jam sebelumnya. Dan jangan lebih dari 1. Terlalu banyak malah membebani pencernaan dan bisa menyebabkan begah, gangguan tidur, bahkan mimpi buruk. Mimpi buruk? Ya, banyak orang tidak sadar bahwa makanan berat di malam hari bisa memicu stres dalam sistem saraf. Itu sebabnya banyak lansia terbangun dengan rasa gelisah setelah makan malam yang terlalu berminyak atau terlalu banyak protein. Wah, saya belum pernah dengar penjelasan seperti itu. Jadi pola makan juga mempengaruhi mimpi? Sangat mempengaruhi, karena sistem pencernaan dan sistem saraf saling terhubung. Ketika lambung bekerja terlalu keras saat tidur, otak juga terganggu. Itulah kenapa kita harus pilih makanan yang ringan, bersih, dan tepat waktu, terutama untuk orang tua. Saya jadi makin yakin cara kita memperlakukan makanan ternyata bisa menentukan kualitas hidup orang tua. Betul sekali. Telur adalah contoh sempurna. Makanan sederhana tapi dampaknya luar biasa kalau kita tahu cara memperlakukannya dengan benar. Jeda sebentar. Saya ingin tahu, selama ini orang tua Anda biasanya makan telur jam berapa? Tulis di kolom komentar pagi, siang, atau malam. Siapa tahu, kebiasaan kecil itu yang diam-diam menyebabkan masalah besar. Bu dokter, terakhir di bagian ini, bolehkah Ibu bagikan contoh?
Menu sehat harian dengan telur untuk lansia. Tentu. Pagi hari, bubur oat atau roti gandum utuh dengan 1 telur rebus dan teh herbal tanpa gula. Siang hari, nasi merah telur kukus dengan sayur hijau dan sedikit ikan kukus. Malam hari, omelet kukus isi wortel dan bayam tanpa minyak. Camilan malam, 1 telur rebus dimakan 2 jam sebelum tidur ditambah air madu hangat. Menu sederhana, tapi kalau diterapkan setiap hari, bisa ubah hidup ya, Bu? Bisa sekali. Karena kesehatan bukan datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bu dokter, tadi Ibu sempat menyebut tentang cara memasak. Saya rasa ini penting, karena saya lihat banyak orang tua lebih suka telur goreng, bahkan yang digoreng pakai minyak bekas. Waduh, itu jebakan rumah tangga yang paling sering saya temui. Telur goreng yang kelihatannya enak bisa jadi pemicu kerusakan hati dan jantung kalau pakai minyak yang sudah hitam atau dipakai berulang kali. Jadi, yang bikin masalah bukan telurnya tapi minyaknya. Benar. Minyak bekas menghasilkan lemak jahat dan radikal bebas. Apalagi kalau digunakan untuk menggoreng telur berkali-kali. Zat gizi pada telur bisa rusak berubah jadi pemicu peradangan dalam tubuh. Jadi cara terbaik tetap rebus atau kukus? Ya, merebus adalah cara paling aman tanpa lemak tambahan, tanpa mengubah struktur protein. Sangat cocok untuk lansia yang punya masalah lambung atau kolesterol. Tapi ada juga orang tua yang sudah tidak kuat mengunyah. Gigi sudah lemah, nafsu makan juga kurang. Ada solusi? Untuk itu, saya rekomendasikan telur kukus. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan bisa dikreasikan. Misalnya buat omelet kukus isi sayuran wortel, brokoli, jamur, bahkan tahu cincang. Anak-anak bisa bantu membuat jadi, juga jadi momen keluarga. Wah, menarik. Jadi bukan hanya sehat, tapi bisa jadi menu yang menyenangkan juga ya? Betul. Saya punya pasien Ibu Ratna 67 tahun. Sudah tidak punya gigi sulit makan daging. Tapi setelah rutin konsumsi telur kukus sayur 2 kali sehari, beliau bilang tenaganya kembali tidak lemas seperti dulu. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Tapi kenapa masih banyak orang ragu memberi telur untuk orang tua? Karena informasi yang beredar tidak utuh. Banyak orang hanya dengar kuning telur tinggi kolesterol, tanpa tahu bahwa dalam kuning telur juga ada zat pelindung. Jadi perlu ada revolusi pola pikir soal telur. Tepat telur bukan musuh, tapi sahabat kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Dan itu dimulai dari dapur rumah sendiri, dengan cara masak yang tepat. Jujur, saya dulu sering gorengin telur buat ayah, pakai minyak yang sudah 2 kali dipakai. Sekarang saya takut. Jangan takut, Raka. Takut tidak menyelesaikan apapun. Yang penting mulai ubah hari ini. Ganti goreng dengan rebus, ganti minyak dengan air. Tubuh orang tua akan berterima kasih. Saya yakin banyak penonton juga merasa bersalah seperti saya. Tapi ingat, lebih baik sadar sekarang daripada menyesal nanti. Kalau Anda juga pernah menggoreng telur pakai minyak hitam, tulis angka 1 di komentar. Kalau belum pernah, tulis 0. Tenang, kami di sini bukan menghakimi, tapi ingin bantu sama-sama berubah. Bu dokter, saya penasaran, apa yang sebenarnya bisa terjadi kalau orang tua kekurangan protein dalam jangka panjang? Pertanyaannya penting sekali, Raka. Dan saya harap semua penonton menyimak baik-baik sekarang. Karena kekurangan protein bukan sekadar badan lemas. Ini bisa jadi awal dari kehilangan hidup yang layak. Kehilangan hidup yang layak? Maksudnya? Saya punya pasien namanya Pak Darno. Usia 74. Dulu beliau masih aktif ke masjid bercocok tanam, bahkan menggendong cucunya. Tapi dalam 1 tahun terakhir, dia terus menurun. Ototnya menyusut jalan jadi goyah, mudah jatuh. Dan puncaknya, dia jatuh di kamar mandi dan tulangnya patah. Astaga! Setelah dirawat, kami temukan penyebab utamanya tubuhnya kekurangan protein kronis. Dia hanya makan nasi, tahu sedikit dan kadang sayur. Tidak ada telur, tidak ada sumber protein hewani. Dia mengira sudah tua cukup makan ringan saja. Tapi kenyataannya tubuhnya justru runtuh pelan-pelan. Saya sungguh terkejut. Jadi kurang protein bisa merampas kemandirian orang tua. Betul. Itu yang kita sebut sarkopenia, penyusutan otot karena usia.
Dan ketika otot hilang, bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga harga diri. Orang tua jadi bergantung merasa tidak berguna, dan itu menyakitkan secara fisik dan mental. Saya tidak ingin melihat ayah saya sampai seperti itu. Dan kamu tidak sendiri. Banyak anak ingin merawat orang tuanya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Maka saya selalu katakan mulailah dari piring mereka. Satu telur rebus bisa jadi langkah kecil untuk mencegah keruntuhan besar. Tapi Bu, kadang harga telur naik. Bagaimana kalau keluarga tidak mampu membeli telur setiap hari? Pertanyaan yang sangat realistis. Kalau memang begitu, kita bisa kombinasikan. Misalnya, satu hari telur hari lain tempe. Tempe juga kayak protein serat dan sangat bersahabat untuk lambung. Bahkan air kelapa juga bisa bantu jaga elektrolit tubuh agar tidak mudah kram. Wah, saya tidak menyangka air kelapa dan tempe bisa masuk ke strategi nutrisi lansia. Justru makanan rakyatlah yang paling aman dan efektif. Telur, tempe, sayur rebus, air putih. Semuanya murah, tapi punya kekuatan besar kalau dikonsumsi dengan disiplin. Jadi bukan soal mahal atau murah, tapi soal kebiasaan dan pengetahuan. Benar. Saya selalu katakan ke pasien, yang mahal itu bukan makanan sehat, tapi biaya rumah sakit. Bu dokter, kalimat itu harusnya ditulis besar-besar di dapur semua keluarga. Hahaha. Ya, dan kalau bisa tempel juga foto cucu. Supaya orang tua semangat menjaga diri dan anak-anak ingat untuk merawat dengan cara yang benar. Penonton saya tahu bagian ini agak berat, tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi. Kalau Anda punya orang tua yang mulai sulit bergerak, tolong cek lagi pola makannya. Bisa jadi masalahnya bukan di usia, tapi di isi piringnya. Bu dokter, saya yakin masih banyak penonton yang berpikir saya sudah berbuat yang terbaik untuk orang tua saya. Tapi ternyata banyak niat baik yang salah arah. Bisa Ibu beri contoh? Raka, itu kenyataan yang sangat menyedihkan. Banyak anak sayang pada orang tuanya, tapi tidak tahu bagaimana merawat secara ilmiah. Salah satu kesalahan paling sering saya lihat, supaya sehat jangan makan telur, jangan makan daging, cukup makan buah. Dan menurut Ibu itu salah? Salah besar kalau dilakukan secara sepihak dan tanpa pertimbangan kebutuhan tubuh lansia. Buah memang bagus, tapi lansia butuh protein untuk mempertahankan otot dan kekuatan. Kalau hanya makan buah dan sayur, tubuh akan kehilangan massa otot secara perlahan. Jadi pola makan vegetarian tanpa pengawasan dokter bisa berisiko? Sangat berisiko, kecuali kalau benar-benar dipantau oleh ahli gizi dan digantikan dengan sumber protein nabati yang cukup. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan lansia tidak mendapat pengganti yang memadai. Saya jadi ingat, beberapa tetangga saya mulai membatasi makan telur dan protein hewani sejak usia 60-an karena takut penyakit. Padahal justru sebaliknya. Di usia itu, tubuh lebih membutuhkan protein berkualitas. Dan telur kalau dikonsumsi dengan cara yang benar adalah jawaban paling mudah dan paling hemat. Tapi ada juga yang bilang, sudah tua tidak usah makan banyak, cukup makan nasi dan sayur saja. Itu juga salah. Salah besar. Karena walaupun kebutuhan kalori menurun, kebutuhan gizi tetap tinggi. Lansia tidak butuh makan banyak, tapi butuh makan yang tepat. Wah, saya rasa ini waktunya kita semua ubah pola pikir. Betul. Kita harus ubah dari kasihan. Jangan dikasih makanan berat menjadi sayang beri makanan bergizi dan mudah dicerna. Jeda sebentar. Saya ingin dengar dari Anda semua. Apa kebiasaan makan orang tua Anda di rumah? Apakah lebih banyak nasi atau cukup protein? Tulis di komentar karena jawaban Anda bisa menyelamatkan banyak lansia lain. Bu dokter, satu hal lagi. Kalau saya ingin mulai hari ini, langkah paling sederhana apa yang bisa saya lakukan? Mulailah dengan satu telur rebus setiap pagi. Hanya itu. Tidak perlu langsung ubah semuanya. Cukup satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Dan jangan lupa air putih yang cukup. Jadi, langkah kecil, disiplin, dan tidak tergesa-gesa. Ya, perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dan ingat, kita tidak sedang menyelamatkan masa muda. Kita sedang menjaga martabat di masa tua. Bu dokter, saya harap semua yang menonton sekarang menyadari bahwa perawatan orang tua bukan soal kasih sayang saja, tapi juga soal ilmu, perhatian, dan pilihan sehari-hari di dapur kita.